Halo semuanya, perkenalkan kembali nama saya Ahmad Ahmad Yamin dan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan modul CRM pada Odoo 12 di Windows. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus menginstal modul CRM dan apabila sudah kita bisa buka modul CRM tersebut. Nah, di sini tampilan modul CRM adalah berbentuk Kanban, yaitu kalau di dunia nyata seperti ada papan yang kemudian diberi eh, apa tuh namanya, sticky note. Nah, di sini ada beberapa kategori. Yang kategori ini uh, bisa kita tambahkan sendiri di sini sebagai kolom. Nah, di sini bernama pipeline. Kenapa? Karena di sini kategori tersebut melambangkan uh, salah satu progres dari sebuah sequence. Jadi di paling kiri ya adalah progres yang pertama, yang paling baru, kemudian yang paling kanan adalah progres terakhir. Tapi ini bisa kita tambahkan misalnya ahai. Kita tambahkan progres baru ahai. Kita bisa taruh ahai dimanapun dan kemudian apabila kita buka salah satu opportunity, ini namanya opportunity untuk setiap ini, kita bisa lihat bahwa ahai termasuk ke dalam progres di pipeline tersebut. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kemudian kita bisa lihat ada hijau, abu-abu, hijau, kemudian merah, kuning, hijau di Odoo yang biru. Ini melambangkan data yang apabila hijau data yang sudah terplanet ini. Kalau hijau berarti masih lama, ini masih 3 hari. Kalau kuning berarti hari ini. Oh shit, kena pencet. Kalau misalnya merah berarti udah overdue atau udah lewat. Kemudian kita bisa delete ini. No. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini ada bintang dan ada jam. Jam tadi sudah saya jelaskan. Plan, today, dan overdue. Sedangkan bintang di sini merupakan prioritas dari opportunity-nya. Jadi kalau misalnya tidak ada bintang tidak terprioritas. Kalau misalnya bintang 1 prioritasnya kecil, bintang 2 menengah, dan prioritas 3 merupakan prioritas tertinggi. Nah, di sini opportunity ini akan disort sesuai dengan yang pertama prioritas paling tinggi, kemudian apakah dia terjadwal. Kalau misalnya dia tidak terjadwal, dia di highest priority. Jadi misalnya ini no activity planet, maka dia akan berada di atas yang ada aktivitasnya. Kemudian tentu saja sesuai urgency, yang merah dulu, kemudian yang kuning, kemudian baru yang hijau yang paling kecil. Nah, di sini apabila kita mengubah urutannya, maka dia otomatis akan tersorting ulang. Nah, bisa dilihat mereka tersorting ulang. Nah, bagaimana kita menggunakan CRM? Bagaimana kita menggunakan modul CRM? Kita bebas menggunakan modul CRM sesuai dengan pipeline yang sudah tersedia. Namun, kalau secara default, tentu saja ini kita di sini membuat sebuah opportunity ya. Opportunity apa? Kesempatan untuk mendapatkan uang. Bisa dilihat di sini ada new mendapatkan 80.000, di sini qualified dia mendapatkan 51.000, dan yang sudah dimenangkan yang seharusnya datanya sudah disimpan di database itu dapat 20.000 lah ya. Kemudian kita coba kasus. Pertama kita akan membuat suatu opportunity. Kita beri nama jual kartu karena perusahaan kita bernama Kaiba Corp. Customernya kita buat baru aja. Kita akan menjual kartu kepada Pegasus. Oke, company-nya dari no, langsung aja save.
kita akan menjual kartu ke Pegasus karena kartu ini mahal. Kita jual sebanyak 700.000. Kartunya mahal guys, 7 juta. Nah, karena opportunity ini mendapatkan banyak uang, kita beri prioritas paling tinggi. Di sini kita bisa lihat apabila di hover, kalau 0 low, 1 medium, 2 high, dan 3 very high. Kemudian kita add. Sebelum kita add, kita sebenarnya bisa menambahkan lagi di sini edit dengan informasi yang lebih lengkap. Nah, di sini ada expected revenue seperti yang tadi sudah kita isi, probability, berapa kemungkinan kita bisa mendapatkan ini, bukan mendapatkan ini, tapi mengubah opportunity ini ke tahap selanjutnya, yaitu dari new ke qualified, kemudian atau dari qualified ke proposition, dan seterusnya. Di sini probability ini sudah diatur oleh Odoo. Jadi kita bisa biarkan saja apabila kita tidak benar-benar yakin, karena Odoo di sini memprediksi probability ini berdasarkan data-data kita yang sudah kita masukkan sebelumnya. Jadi semakin banyak data kita dengan histori yang benar, maka probability-nya maka akan semakin akurat. Kemudian customer receive email kita bisa isi, namun di sini opsional. Expected closing, kapan ini akan selesai, kita bisa pilih kapan ya, hari Minggu. Prioritas, kemudian di sini ada tag di sini sesuai dengan keinginan kita juga, untuk mempermudah kita mencari opportunity yang ada. Di sini kita bisa search more, mungkin kita bisa create baru, bisa nggak ya? Oh ya bisa. Misalnya uhui, kita beri tag uhui. Kemudian salesperson, di sini siapa yang bertanggung jawab terhadap opportunity ini. Kemudian sales timnya dari tim mana dia. Di sini Mr. Admin yang bertanggung jawab. Di sini ada internal note, ini note biasa. Follow up, ini informasi lebih lengkap terhadap customer-nya atau yang merepresentasikannya. Kemudian di sini kita bisa save jual kartunya dan kita kembali ke CRM. Nah, di sini jual kartu karena dia prioritasnya paling tinggi, maka dia akan tersimpan di paling atas. Di sini kita bisa menambahkan aktivitas yang berhubungan dengan opportunity ini. Misalnya dalam opportunity menjual kartu, kita perlu mengadakan demo bagaimana kartu, how strong is the card, misalnya seperti itu. Misalnya kita bisa mendemokan seberapa kuat kartunya, kapan demo tersebut akan dilakukan. Kita bisa melakukannya misal hari ini langsung, siapa yang mendemokannya, kemudian ini detail opsional, kita bisa menschedulekan ini. Kemudian bisa kita lihat di sini kita sudah terkualifikasi, misalnya sudah terkualifikasi, ada aktivitas hari ini, jadi di sini jamnya bisa berwarna kuning. Namun apabila ada aktivitas lagi, misalnya ada aktivitas lagi, salah pencet, teman. Nah, misalnya ada aktivitas lagi yang ternyata lebih urgent atau yang sudah lewat, nelpon asisten Pegasus, ternyata sudah lewat tuh di schedule. Nah, maka karena dia lebih urgent, maka akan teroverride jadi berwarna merah.
Ya udah, karena asumsinya kita udah telepon, oke udah telepon, ada feedback di sini dan bisa otomatis menambahkan next schedule atau aktivitas selanjutnya yang akan kita lakukan. Dan oke, kembali ke aktivitas tadi. Aktivitas kalau for demo hari ini kita bisa selesaikan. Baik, dan schedule. Oh, salah pencet. Oke, tidak jadi. Oke, sudah selesai. Nah, karena di sini pipeline berhubungan dengan sales, maka tentu saja kita bisa membuat quotation. Nah, quotation ini ya bisa dilakukan juga di modul sale. Cuma saya hanya memberitahu bahwa di sini kita bisa otomatis juga membuat quotation. Namun tugas utama dari modul CRM adalah untuk memberitahu apa saja opportunity yang sedang ada dan sampai di mana prosesnya. Nah, misalnya jual kartu tersebut sudah masuk ke tahap proposition, maka kita akan drag, kemudian ternyata jual kartunya menang tuh. Ya udah, mark as won. Yeay. Maka otomatis akan masuk ke sini, ke kolom one di sini. Nah, misalnya satu kasus di mana ini kalah. Kalau kalah, maka dia akan diminta kenapa tuh kalah. Jadi sebagai evaluasi juga terhadap perusahaan untuk kedepannya. Nah, ini karena terlalu mahal misalnya, submit. Kalah tuh 20 DEX-nya. Kalau kalah, dia tidak ada. Tapi kita bisa lihat di sini, ini kan terfilter secara otomatis pipeline kita. Jadi kalau misalnya kita X, kita akan melihat seluruh pipeline yang ada di perusahaan ini. Kita bisa lihat, cek. Nah, di sini kita bisa lihat yang kalah tadi. Ini ya, benar ya? Oh, bukan, sorry. Kita bisa lihat di loss. Nah, kenapa? Karena ya ngapain kita melihat kesalahan yang lama ya. Kita pisahkan saja dia. Tapi kita bisa menambahkan di sini seharusnya juga. Loss, bisa nggak ya? Probability automatically. Loss, bisa nggak? Kemudian dari yang loss, oke, ternyata untuk yang loss secara otomatis apabila settingannya default, maka dia terhide. Jadi kita kembalikan lagi ke position, lossnya di delete. Oke. Di sini kita juga bisa lihat untuk memfilter apa saja yang kita butuhkan. Misalnya kita mau lihat yang menang yang mana aja, atau kembali lagi melihat pipeline yang kita buat. Karena tidak semua pipeline milik kita, ini milik seluruh perusahaan. Namun untuk meningkatkan produktivitas, maka lebih baik kita melihat yang punya kita saja. Baik, tadi jual kartu sudah selesai dan kita sudah bisa mendapatkan 7 juta dari Pegasus. Ya, sekian penjelasan modul CRM dari saya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.